Hotman sudah tiba di Cengkareng. Hotman pulang untuk menghentikan si pengacara cabul agar cepat-cepat masuk penjara, si pengacara bejat, ya, yang sudah parah kelakuannya. Yang kedua, kepada pemilik warung yang diutangi oleh si Sultan Uranium bodong, Sultan Uranium palsu, yang katanya belum bayar uang makan di warung 500.000. Kalau pemilik warung mau menghubungi saya akan ganti kerugian kamu 10 kali lipat. Kepada para pendukung Ahok yang telah memusuhi aku, kalau kau memang punya otak, kau pasti akan memuji aku. Karena aku tidak musuhin Ahok. Aku hanya bertanya logika yang sangat logis, yaitu Ahok mengatakan akan membongkar korupsi di Pertamina setelah Kejaksaan Agung membongkar. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak kau bongkar dari dulu? Itu pertanyaan saya. Apakah karena kamu takut? Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Sekiranya Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti kau akan membiarkan sampai puluhan tahun ke depan korupsi tersebut, yang akan rugi, Indonesia akan rugi ribuan triliun. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan yang orang anak SD pun tahu. Kenapa bukan kau yang bongkar? Kalau memang kau mau bongkar sekarang, kenapa nggak bongkar dari dulu? Pendukung Ahok, benar kan? Logikanya simple. Otak kamu aja yang bodong, tidak ngerti-ngerti pertanyaannya. Saya tidak kenal Ahok, saya nggak peduli sama dia, saya lebih kaya dari dia, saya lebih terkenal dari dia. Tapi karena ini menyangkut negara, aku ada pertanyaan. Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Kenapa baru sekarang kau mau bongkar? Halo Bang Hotman, saya rasa Anda salah satu pengacara yang namanya udah sangat terkenal banget ya, kaliber internasional ya kan. Saya lihat video Anda tadi pagi ngoceh-ngoceh, woi Ahok berisik loh, apalah seperti itu ya. Kamu itu kan komut, kamu seharusnya bisa kayak begini. Bang Hotman, kayak nggak tahu aja bang. Ente tinggal di mana? Kayak nggak tahu aja negara kita kayak mana. Ya kan bang? Anda menyamakan komut bang, kalau di perusahaan yang lain ya, perusahaan swasta atau apapun itu, mungkin bisa bang kayak begitu. Tapi kalau di negara kita, apalagi itu perusahaan negara bang, ya kan, BUMN bang, nggak bisa kayak begitu bos. Nggak usah, sesimpel aja deh bang ngejelasinnya ya. Urusan petrol dari zaman kapan sih? Dari zaman kapan kayak begitu? Zaman Tommy Soeharto sama Bambang. Jual minyak mentah kita ke luar negeri, mereka yang dapat komisi. Terus nanti diolah di luar negeri, dibeli lagi sama Indonesia, mereka lagi yang dapat komisi. Rakyat cuma kebagian apa ya? Kebagian ngantri bensin doang, kebagian ngantri minyak tanah doang. Bang, jelasin sama publik yang bener bang. Jangan kayak gitu. Udah sekelas ente loh, masih aja bohongin orang. Bisa BTP bergerak kayak gitu? Nggak bisa juga. Kalau bosnya nggak, ini yang ada dia yang dipecat sama bosnya. Kan gitu. Bos yang paling tinggi kan tahu itu. Mau siapapun itu presidennya. Mohon maaf ya, setelah Soeharto berganti presiden bergulir-gulir, ada 2 orang loh yang menjabat selama 10 tahun. Ada SBY, jenderal. Apakah dia bisa benahin Pertamina? Enggak. Anaknya main enggak? Lu cari tahu deh tuh. Jokowi 10 tahun menjabat, katanya gak gentar sama koruptor, bla 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 bla, pengen beresin ini itu. Dulu gue percaya sama dia karena alasan itu juga salah satunya. Pada kenyataannya, bisa gak diberesin? Gak bisa juga. Gak bisa bos, mau siapapun itu presidennya. Gak usah ngajarin apa nih, mohon maaf ya. Nih, pembohongan publik, pembodohan publik, gue bingung nih. Apa yang sedang lo lakukan? Kok sekelas lo jadi kayak buzzer sih bang? Gue ngerti lah,
keluarga penguasa ya salah satu klien besar lo. Tapi ya nggak gitu juga bang, nggak usah juga lu ikutan jadi buzzer. Jelasin sama masyarakat yang bener. Kalau komut di perusahaan swasta, di perusahaan lain bisa kayak begitu. Kalau di perusahaan negara mana bisa kayak begitu. Lu bersuara kenceng-kenceng, lu yang dihabisin. Soal PPK nih bang, ini hal kecil aja, hal kecil ya. Zaman digital kayak sekarang, kenapa masih ada sistem BPK periksa keuangan kedubes-kedubes di luar negeri itu datangin negaranya? Gue pengen tanya. Tapi di saat masyarakatnya mengantri subsidi, ya kan, untuk dapetin solar subsidi apapun itu, mereka disuruh melek teknologi, dipaksa melek teknologi, ya kan, pakai barcode apa segala macem. Tapi petinggi-petingginya di atas, Badan Pemeriksa Keuangan, meriksa keuangan setiap KBRI maupun KJRI, kenapa harus datang stafnya ke luar negeri? Gue tanya loh. Kita hitung yang gampang aja bang. Indonesia punya 94 KBRI, ini kalau nggak salah ya. Kalau misalnya ada kurang atau tambah, dibenerin deh. Indonesia kalau nggak salah punya 94 KBRI, punya 30 KJRI di seluruh dunia. Kalau setiap pemeriksaan keuangan per tahunnya 3 orang staf atau 5 orang staf, atau mungkin lebih, gue nggak tahu juga ya kan, datang berkunjung ke sebuah negara, ke Amerika nih, kucuk-kucuk datang. Enak ya, ada 94 negara. Berarti dari sekian banyak staf di BPK, siapa tuh yang dapat jatah? Maaf ya, gue bilangnya jalan-jalan bang. Kerjanya mereka paling berapa jam? Taruh deh sehari 2 hari. Di luar negerinya 5 hari kerja. Selebihnya halan-halan. Apa? Siapa yang bisa rubah sistem itu sampai sekarang? Ada yang bisa rubah sistem itu sampai sekarang? Nggak ada. Jadi bang, kalau ngomong jangan seenteng-entengnya doang. Sambil melek, lihat kenyataannya kayak gimana. Bisa nggak BTP ngotak-ngatik di root di Pertamina? Ya nggak bisa lah. Kalau nggak dia yang ditebas sama yang di atas. Nah, gimana? Gue nggak membenarkan apa yang dilakukan sama Dirut Pertamina ya. Dari dulu emang udah bobrok bang. Tapi kita juga harus jujur loh. Masa sih abang nggak tahu berapa banyak juga Pertamina diperes kalau setiap mau pilpres? Masa nggak tahu? Kalau setiap mau pilpres mau kampanye, apa nggak disuruh keluarin duit dari situ? Ya bang, besok-besok bang. Udahlah bang, lu kerja-kerja aja bang. Udah bagus, kerjaan lu bagus, anak-anak lu hebat. Ngapain juga lu ngebuzzer? Lagi yang ini. Setidaknya kau harus mengatakan minta maaf kepada publik. Terlepas dari apa. Ini salah satu triknya pengacara. Yang penting minta maaf aja dulu. Kalau udah minta maaf, udah kelar ceritanya. Mau gimana pun ceritanya akan dianggap bersalah. Udahlah bang, kalau yang bobrok kita harus jelasin sama masyarakat emang begitu adanya. Atau kalau emang lu gak mau ikut ribet, udah lu diem selesai cerita. Tapi kalau emang lu pengen bersuara buat negara lo, buat merah putih, bukan buat siapapun yang ada di belakang lo, tapi buat masyarakat, lo harus bersuara yang tidak memihak kepada siapapun. Omongin bang yang bener, apa adanya. Berapa banyak kalau udah mau pilpres. Tapi kalau makanya gue bilang, gue nggak mau banyak ngomong soal Pertamina ini. Kenapa? Karena udah lingkaran setan kalau menurut gue. Masyarakatnya kalau mau ada kampanye, mau di mana-mana, mesti panggil artis, mesti panggil dangdut. Duitnya dari mana? Meres lah. Dari BUMN yang bisa nyari duit. Coba. Masyarakatnya juga yang nikmatin. Kan mereka yang minta. Harus ada artis, harus ada dangdut. Ini, entah baru kita ikut nyoblos si ini, baru kita ikut nyoblos si A, baru ikut nyoblos si B. Udahlah bang. Aduh. Udah bagus bang, nama lo tuh udah gak usah ikut-ikutan ngebuzzer.
Pulang dari IKN sakit lo ya, cepet sembuh ya bang. Tanah orang bang itu bang. Sudahlah. Oh iya, coba abang berani gak angkat berapa banyak kontraktor yang bangkrut karena gak dibayar sama BUMN, gak dibayar sama negara. Bahkan ada beberapa kontraktor yang bunuh diri loh bang. Ayo bang, kalau emang mau benahin sekalian. Jangan sok ala-ala gebrak meja. Lo tahu boroknya, tapi lo pura-pura gak tahu apapun soal itu. Oke, sama seperti Ibu Vera, saya pribadi juga bingung ya dengan Pak Hotman Paris ini ya. Sampai dia memiliki sikap seperti ini. Padahal sebelumnya kita semua kagum sama Bang Hotman Paris. Nah, kasus terakhir dia berlawanan dengan Bang Rasman Arief Nasution dengan Firdaus Oivobo. Nah, itu semua netizen pada senang sama Pak Hotman Paris. Apalagi Bang Firdaus dengan ketidaksopanan beliau sampai naik ke atas meja pengadilan, Bang Rasman ngamuk-ngamuk ya. Kita pengen lihat Bang Hotman Paris ya mengalahkan Bang Rasman dan juga Bang Firdaus. Karena kita emang gak suka sama sikap mereka. Lalu yang berikutnya, kita suka dengan Bang Hotman karena selama ini kita tahu Bang Hotman adalah salah satu pengacara yang membela banyak rakyat kecil, orang-orang yang tersandung kasus yang dimana itu sulit untuk diselesaikan. Tetapi dengan bantuan Bang Hotman, cukup dia bersuara lewat media sosialnya, itu semua bisa meringankan bagi mereka yang memiliki persoalan atau kasus hukum ya. Namun seketika kita semua dibuat kaget. Kok tiba-tiba Bang Hotman Paris lagi berobat di Singapura dalam kondisi yang sakit-sakitan, lagi berjuang antara hidup dan mati, tetapi masih juga sempat-sempatnya menyerang Pak Ahok. Itu bukan hanya satu video saja, tetapi ya dalam satu hari itu bisa saya perhatikan bisa ada 2-3 video. Belum lagi cuitan-cuitan beliau mungkin di Facebook atau di Twitter, kita nggak tahu ya. Tapi di Instagram, di TikTok itu saya lihat rajin banget ya Bang Hotman Paris dalam kondisi masih berobat, tetapi terus lancar rajin menyerang Pak Ahok. Padahal Pak Ahok sendiri tidak menyenggol Bang Hotman Paris. Pak Ahok ini kan niatnya baik, ingin membantu kejaksaan membongkar kasus korupsi yang ada dalam tubuh Pertamina, yang dimana dulu dia pernah menjabat sebagai komisaris utama. Dan dalam wawancara kemarin, Pak Ahok juga mengaku bahwa dia memiliki file atau dokumen-dokumen yang dimana itu bisa membantu proses hukum untuk para koruptor-koruptor dalam tubuh Pertamina. Lalu kok sekarang kita melihat terkesannya Bang Hotman Paris kok berada dalam pihak atau circle dari para koruptor ini. Bang Hotman Paris malah pasang badan untuk membela mereka. Itu yang kita nilai dan lihat Bang Hotman Paris, karena Bang Hotman terlalu rajin menyerang terus-menerus mencari kesalahan dari Pak Ahok. Padahal Pak Ahok tidak pernah menyenggol Pak Hotman Paris ya. Jadi ayolah Bang Hotman Paris bertobat ya, kembali ke jalan Anda yang benar ya, agar Anda jangan malah dijauhi oleh semua penggemar-penggemar Anda.